Halo, pada kesempatan kali ini, aku akan jelasin tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan salah satu cabang dari hukum perlindungan perempuan dan anak. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Dandisya Putra, NPM B1A020287. Sebelum masuk ke penjelasan secara hukum, kita akan bahas penjelasan secara umum. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejadian yang merusak sendi-sendi utama ketahanan keluarga dengan korban terbanyak perempuan dan anak. Dampaknya pun juga akan terbawa dalam siklus kehidupan dan tumbuh kembang anak dalam rumah tangga. Kita akan membahas aturan hukum, tujuan, hak, dan contoh kasus dari kekerasan dalam rumah tangga. Aturan hukum KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. Perbuatan itu berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Itu pun juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tujuan dari undang-undang ini yaitu sebagai upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan diatur pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Yang pertama, mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Lebih lagi, pada pasal 5 diatur tentang larangan. Yang pertama, larangan untuk melakukan kekerasan fisik, larangan untuk melakukan kekerasan psikis, larangan untuk melakukan kekerasan seksual, dan larangan untuk melakukan penelantaran rumah tangga. Demi mengupayakan perlindungan dari korban KDRT, ada beberapa hak khusus yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu pada pasal 10. Yang pertama, perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Yang kedua, pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis. Yang ketiga, penanganan secara khusus berkaitan kerahasiaan korban. 4. Pendampingan pekerja sosial dan bantuan hukum di setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, pelayanan bimbingan rohani. Yang terakhir, agar lebih mudah untuk dipahami, berikut merupakan contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus KDRT yang dilakukan oleh pelaku berinisial VA, 19 tahun, di kediamannya di Kelurahan Penurunan Kota Bengkulu terhadap ibu kandungnya sendiri, yaitu YE, 43 tahun. Kronologi kejadian tersebut bermula ketika pelaku sedang makan dan ketika korban dipukul di bagian kepala dengan kayu yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, robek di bagian kepala sebanyak 40 jahitan. Tindakan ini merupakan larangan yang pertama pada pasal 5, yaitu kekerasan fisik. Upaya penyelesaiannya dikarenakan menyebabkan luka berat hingga korban dirawat di rumah sakit melalui pengadilan dan sehingga pelaku terancam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman penjara 5 tahun penjara.